Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 255. Saat Kenshin yang masuk ke ruang kerjanya, lalu tiba-tiba Angelica yang melihatnya langsung menegurnya, "Lu cleaning service, emangnya siapa yang menyuruh kamu masuk ke sini? Bawa peralatan kerja pula. Apa lu itu kagak tahu ya? Dari kemarin itu, kalian sudah diberhentikan kerja. Kok masih datang ke sini?" Kenshin yang mendengar itu, lalu ia pun menjawab, "Lomba tapi kita masuk tadi. Kok masih ditulis jadwalnya ya? Ada di pengumuman pula, nama kita pun masih tercantum. Ya gawan." Kenshin bicara ke Iwan, lalu ia melanjutkan, "Masawan kalau kita dipecat? Masih ada jadwal kerja kita untuk bersihin kantor ini." Angelica yang lagi-lagi mendapat bantahan dari cleaning service, seorang pekerja yang statusnya lebih rendah darinya, ia pun sangat tersinggung sekali. Kemudian ia berkata, "Lu cleaning service yang tak tahu diri. Emangnya kalian itu sudah tahu kagak tentang saya ini? Dari kemarin kok kalian ini berani terus membantah? Gua ini atasan tahu, pegawai di sini pun anak buah saya. Semuanya pun pekerja kantoran." Angelica sambil memperlihatkan dengan tangannya para karyawan kantor yang sedang duduk di meja masing-masing. Di waktu itu Susanti juga hadir. Ia pun bersama lainnya tengah memperhatikan cleaning service yang baru masuk ini, terutama Iwan yang juga dilihatnya. Lalu Angelica melanjutkan bicaranya. Ia pun berucap, "Coba kalian lihat itu. Mereka itu pekerja kantoran. Statusnya lebih tinggi dari kalian. Tapi nggak berani membantah perintah. Saat saya bilang menyuruh, mereka pun menaati. Kagak seperti kamu ini. Sudah pekerjaannya cleaning service, bukan pegawai kantor pula. Kok sombong sekali, berani menjawab perkataan saya." Kenshin yang mendengar Angelica bicara sambil marah-marah, ia pun lantas menjawab, "Jangan gitu dong Mbak, kagak baik merendahkan pekerjaan. Meskipun kita cleaning service, kalau atasan lagi salah, ya kita harus berani menegur. Seperti mbaknya ini, yang selalu bicara status sosial. Kita ini juga manusia, kagak usahlah membeda-bedakan kayak gitu." Mendengar Kenshin yang bicara seperti itu, semua pegawai yang di situ pun jadi terkejut sekali, karena pria yang kerjanya biasa ini berani menegur atasannya secara langsung pula. Jadinya Angelica pun semakin marah. Tanpa berkata-kata lagi, ia langsung berjalan ke pintu keluar. Saat melewati Kenshin, ia pun bilang, "Awas lu ya, saya adukan kalian ini ke kantor pegawai. Kalau benar kalian sudah bukan lagi pekerja di sini, siap-siap ya, security akan menyeret keluar." Angelica dengan muka marah. Di pagi itu ia berjalan menuju ke tempat kantor HRD untuk melaporkan seorang cleaning service yang di kantornya ini, yang dianggap berani sekali membantah dirinya. Lalu Kenshin dan Iwan pun, karena tak mendapat izin kerja di situ, sejenak mereka pun keluar, menunggu di depan pintu. Di lain tempat, di perusahaan yang besar, Kaori sedari pagi sudah masuk ke kantornya sendiri. Dikarenakan kemarin mendapat informasi bahwasanya hari ini akan ada meeting yang penting, Kaori pun pagi-pagi sekali langsung mempersiapkan diri. Lalu tepat jam 8 ini, rapat pun akan dimulai. Kaori yang bersama teman sekantornya telah tiba semua. Meeting segera dibuka. Lalu di waktu itu, ada pemberitahuan jika kunjungan kerja nanti bukanlah di luar kota, melainkan hanya dekat saja. Kemudian mereka pun mendengar pengarahan tentang nama perusahaan yang akan didatangi. Kertas catatan dibagikan, foto-foto disebarkan, satu persatu melihat gambaran tentang pekerjaan yang akan dilakukan. Setelah membaca seksama, Kaori jadi teringat saat Kenshin kemarin bilang, sewaktu ia bertanya, "Kerja di mana sih kamu?" Kenshin pun menjawab nama perusahaannya, dan kini ternyata kertas yang ia baca ini tertulis sama dengan yang disebut Kenshin kemarin. Bersemangatlah hati Kaori, karena kunjungan kerjanya nanti ada kekasihnya yang jadi cleaning service. Di tempat itu, Kaori pun di tengah rapatnya sampai-sampai membayangkan akan esok hari. Tak sabar menanti saat melihat Kenshin, gimana kerjanya, apa yang dilakukannya. Lalu Kaori bertanya sendiri, gimana ya reaksi Kenshin
Saat nanti melihatnya, datang ke tempatnya, karena pikirnya Kauri sedang melayang ke arah lain. Ia pun sampai ditegur temannya. Kauri, kamu kok senyum sendiri? Lagi mikirin apa kamu? Hayo lagi menghayal ya? Kauri pun tersadar. Lalu ia melanjutkan, mengikuti pengarahan. Setelah melewati bermacam ulasan, ternyata kesimpulannya, perusahaan yang dikunjungi nanti perlu mendapat pembenahan di segi mengatur keuangan. Hal itu diutarakan kantor pusat. Karena Ririn kemarin melaporkan akan semua catatannya. Terlebih memang belakangan, omset perusahaan itu mengalami kemunduran. Jadinya kantor pusat memutuskan perlunya perbaikan. Karena dirasa penanganannya membutuhkan orang yang berpengalaman di bidangnya. Staf ahli kantor pusat pun telah memilih kantornya Kauri yang dipercaya melakukan perbaikan. Karena dianggap memiliki kompetensi yang tinggi untuk mengajari pegawai keuangan di perusahaan itu. Lalu semangatlah semua orang yang ikut meeting di pagi ini. Karena mendapat kepercayaan dari staf ahli di kantor pusat. Kenshin sendiri bersama Iwan yang kini berada di depan, di sebelah pintu masuk kantor yang ia masuki tadi. Terlihat Kenshin itu belum melakukan pekerjaan karena tadi izinkan Angelika. Kemudian lewatlah staf bagian gudang yang bekerja di kantor belakang. Orang tersebut lalu menyuruh Kenshin dan Iwan untuk membantu dirinya mengangkat barang-barang yang baru datang ini. Angelika yang sedang marah itu kini telah sampai ke tempat tujuannya. Bertemulah dirinya dengan Winda, staf HRD yang kemarin itu yang sempat memecat Kenshin. Lalu Angelika bertanya, "Mbak gimana ya? Kok cleaning service yang saya laporkan itu masih masuk kerja di sini ya? Apa dia belum diberhentikan atau gimana ya? Tadi kok katanya di ruang cleaning service masih ada namanya. Apa mereka bohong itu?" Winda pun menjawab, "Oh Mbak Angelika, ini Mbak, ternyata cleaning service itu terikat kontrak 2 bulan yang tidak bisa dibatalkan jika tak ada pelanggaran berat." Angelika pun menyahut, "Kok saya baru tahu ya? Bukannya melawan perintah saya, cleaning service itu sudah melanggar." Winda pun sempat bingung menjawabnya, hingga tak sengaja ia bicara, "Menurut saya Mbak, lebih baik dibiarkan saja. Demi kebaikan bersama." Angelika pun kaget mendengarnya. Lalu ia bertanya memastikan, "Apa yang Mbak maksudnya itu? Dibiarkan kelakuannya yang berani sama atasan gitu ya?" Winda pun lalu menjawab, "Oh maaf Mbak, saya salah menyebut tadi. Maksudnya itu, sudah dibiarkan saja sampai kontrak kerjanya habis." Angelika pun merasa sekali, baru kali ini, aduannya tentang pekerja yang membuatnya marah. Tadi kabulkan staf kantor di sini, malah dirinya disuruh bersabar menunggu sampai usai masa kerjanya cleaning service itu. Lalu kembalilah Angelika dengan membawa rasa kecewa. Ia berjalan ke kantor kerjanya. Di sela hal itu, handphonenya berdering. Ia pun mengangkatnya. Kemudian terdengar suara seorang lelaki bicara, "Halo Angelika, tolong dokumen yang kemarin diamankan segera, karena besok ada kunjungan kerja yang mengarah ke situ." Angelika pun menyahut, "Baik Pak, siap, saya akan amankan." Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.